Welcome to Jajang. Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Vio. Halo, aku Lulu. Dan hari ini kita bakalan ngapain nih? Jadi kalau nggak salah tadi pagi sih baru aja ada berita heboh di Twitter mengenai. Jadi ada salah satu akun Twitter ya, namanya Safa. Dia ini nge-hate salah satu idol K-pop gitu. Dan memang Twitter yang dia ucapkan tuh bisa dikatakan cukup parah seperti itu, cukup ya keterlaluan lah kayak gitu. Dan dia ini sebenarnya udah beberapa kali ngelakuin hal ini. Jadi dia tuh nge-hate nggak cuma sekali dua kali, tapi udah beberapa kali kayak gitu. Oh, baik. Nah, lalu dibuatlah Space nih kayak Clubhouse. Kayak Clubhouse di aplikasi Clubhouse ya. Aplikasi Clubhouse di mana di sana tuh bisa ngobrol gitu lah ya. Nah, join lah dia kan. Kemudian pas dia join tuh udah ada beberapa fans dari idol K-pop ini yang udah join kayak gitu. Nah, kemudian ngomong-ngomong ada satu waktu fans idol K-pop ini ngomong kayak Safa ini mau dilaporin ke pihak berwajib karena kasus pencemaran nama baik dan bisa masuk ke pasal UU ITE seperti itu. Ini rangkuman cerita yang aku dengar dari ini ya, aplikasi Space ini ya. Nah, kemudian Safa ini juga awalnya disuruh bikin video pakai background hitam. Sama tanda tangan di atas materai 20.000. Nah, nggak tahu tuh itu materai maksudnya sebagai permintaan maaf kan. Nah, jadi di Clubhouse ini, di dalam channel ini mereka itu berunding gitu lah, sebutannya mungkin bisa dibilang berunding. Dan mereka itu minta Safa untuk minta maaf dengan beberapa ketentuan. Yang gitu pertama kan. itu buat video permintaan maaf pakai background hitam, terus tanda tangan di atas materai 20.000, dan yang tanda tangan tuh harus orang tuanya. Seperti itu. Nah, awalnya Safa nih nggak mau minta maaf nih, nggak mau buat video permintaan maaf. Tapi orang yang ada di Space tersebut tuh ngomong kalau misalnya dia nggak mau buat video permintaan maaf, maka mereka akan beneran bawa kasus ini ke ranah hukum atau ke meja hijau ya. Nah, terakhir sih di Twitternya dia udah minta maaf sih Safa, tapi melalui tweet gitu, bukan melalui video seperti itu. Bukan sesuai permintaan yang hasil rundingan dari Clubhouse yang ada gitu ya. Dan yang bikin tambah panas adalah salah satu member dari Space ini tuh ngomong kalau misalnya dia ini mamanya mereka loh, maksudnya mamanya idol K-pop ini. Dan dia mengatasnamakan diri dia sebagai ibu dari idol-idol ini ya. Gitu, kayak perwakilan lah gitu. Dan sayangnya tuh dia nih bawa-bawa, gimana ini nyebutannya ya? Kayak bawa-bawa pihak lain, pihak luar lah, eksternal. Ya, misalnya kayak dosennya yaitu kader salah satu partai, terus adiknya polisi, terus calon suaminya itu juga kapolda atau polisi kayak gitu. Bahkan dia juga bawa papaya Safa, kalau nggak salah papaya Safa tuh kalau nggak salah TNI atau tentara gitu. Soalnya dia bilang anggota gitu, antara dua itu kayak gitu. Dan yang lebih menghebohkannya lagi, dia tuh ngomong kayak saya ini aktivis HAM dan berumur 29 tahun, maksudnya kayak banyak orang yang menemukan kejanggalan lah dengan statement dia gitu. Itu rangkuman dari kisah si Safa ini gitu. Kisah yang rame di Twitter ini ya. Betul. Kalau saya di awal sih sebenarnya kayak banyak kan meme yang kayak ada apa ini gitu. Ini kita sih membahas bersama-sama ya. Betul. Maksudnya dan di sini kita juga memberitahukan opini dari tweet yang udah ada gitu. Nah, menurut Vio sendiri gimana? Kalau menurut aku sendiri ini kan sebenarnya apa ya, kayak yang namanya fan war tuh memang dari dulu tuh ya memang udah sering terjadi lah namanya. Dan tapi yang kali ini cukup unik aja gitu. Dan ya setelah dibaca-baca dari tweet teman-teman yang ada di Twitter, yang ada yang juga sempat nge-react mungkin di TikTok dan lain-lainnya, itu juga ya cukup unik. Jadi banyak orang yang cukup terpancing untuk ikut bahas ini juga gitu. Nah, menurut yang di Twitter, maksudnya tweet yang sudah beredar, netizen tuh ngomong kalau misalnya sebenarnya kasus ini tuh
ada kesalahan di kedua pihak seperti itu. Jadi misalnya kalau dari yang Safa yang aku baca itu tuh Safa harusnya jangan seperti itu, maksudnya nge-hate. Maksudnya dari tweet yang ini ya nih, nih tweet yang ini. Nah, Safa tuh harusnya jangan nge-hate seperti itu gitu loh. Ya bukan nggak etis lah, bukan tempatnya nge-hate orang gitu loh. Ya kan emang media sosial. Gitu nama yang nge-hate aja udah salah gitu loh. Itu Safa udah salah dan dia kan beberapa kali gitu nge-hate ya beberapa K-pop lainnya juga gitu ya, sempat terjadi sebelumnya. Nah, untuk pihak satunya lagi berdasarkan tweet-tweet yang beredar di Twitter, kalau emang menurut tweetnya ya, yang ini, nah kalau emang beneran akan dilaporkan ke pihak berwajib, mungkin ya harusnya bukan dianya yang ngelapor kayak gitu. Jadi kayak netizen harusnya itu menemukan sedikit kejanggalan ya untuk bagian itu. Harusnya yang Safa nge-hate gimana ya, Safa orang yang di-hate. Orang yang di-hate yang harusnya sebaiknya yang melaporkan. Betul. Seperti itu. Karena kayak kalau misal kita mau bahas hukum di Indonesia sendiri kan ada namanya KUHP ya. Nah, di sana itu ada dijelaskan kalau untuk pelaporan pencemaran nama baik itu tuh tidak bisa diwakilkan untuk pelaporannya. Harus orang yang merasa dicemarkan nama baiknya yang melaporkan. Tapi untuk detailnya mungkin isi ya, ini ada di sini. Maksudnya ada yang korbannya lah yang bisa. Korban yang merasa dicemarkan nama baiknya yang bisa melapor tanpa diwakilkan siapapun. Nah, selain itu kalau emang berdasarkan tweet ini juga, kalau emang ingin melaporkan bisa dilaporkan ke agensinya. Betul. Jadi ini nih ada orang yang nge-hate idol kalian, dilaporkanlah ke agensi biar agensinya yang meneruskan gitu loh. Biar agensinya yang inilah yang urusan agensi lah, legal agensinya lah gitu, kayak gitu. Nah, berikutnya ini dalam space ini ada salah satu account yang namanya Berflower nih. Nah, di sini itu dia sempat mention kalau dia itu adalah salah satu seorang aktivis dan juga dia memiliki relasi hubungan keluarga yang ada di jabatan tentara, Kapolda dan lainnya. Nah, di sini itu di akhir bukan di akhir sih, ada di beberapa di percakapan perundingan itu dia tuh sempat mention kalau dia itu bisa aja untuk minta relasi dia untuk memindah jabatkan atau memindah tugaskan si papanya si Safa ini. Saya 29 tahun dan saya aktivis HAM, paham? Saya juga anak tentara, adik saya juga polisi, adikku juga polisi, dan calon suami saya juga kakaknya polisi, dia Kapolda. Di mana? Tugasnya di mana? Saya bisa bilang untuk pindahin papahnya kamu yang jauh atau minta turunin pangkatnya juga bisa. Nah, di sini itu ada beberapa netizen yang ikut bercuit di Twitter nih. Nih salah satunya yang ini. Dia itu username-nya 99skets ya. Nah, di sini tuh dia ada mention kalau tidak seharusnya dia tuh membawa-bawa kayak kata-kata aktivis dan lain-lain lah. Kayak di sini itu dia juga kan menyebutkan untuk memindah jabatkan dan memindah tugaskan itu kan termasuk ke power abuse juga kan, yang mana dia cukup kontra, di mana dia awalnya dia bilang dia aktivis HAM, tapi di satu sisi dia juga ingin bisa punya power untuk memindah jabatkan. Jadi kayak netizen itu sempat kayak menemukan kejanggalan lah dalam kata-kata itu gitu. Berarti nyambung juga dengan tadi tweet yang sudah aku tunjukkan barusan, kayak seharusnya jangan sampai bawa orang tuanya gitu loh, yang sampai turunin jabatan kayak gitu. Yang di tweet ini ya kayak gitu. Betul, dan banyak netizen di Twitter itu yang merasa kayak topik itu sebenarnya nggak relevan nih untuk di masalah yang sedang berlangsung sekarang lah dengan tweetnya Safa gitu. Kayak udah melenceng jauh lah, gitu. Udah melenceng, nggak lurus lagi gitu lah ya. Jadi udah di luar permasalahan yang ada gitu. Jadi netizen itu di tweet itu banyak aja pro kontranya sih. Ada yang pro ke Safa, ada pro ke teman-teman yang lain juga gitu. Ada yang ini juga ya, ada yang netral. Gitu.
Dan kita di sini netral ya, Ci. Ya, kita di sini coba melihat dari kedua sisi Kedua tersebut belah pihak, aja lah. betul. Baik dari sisi Safanya, baik dari sisi teman-teman NCTzen juga gitu. Tuh. Dan kita di sini juga kan kita suka ya NCT ya. Kita udah reaction berapa MV NCT tuh. Saya tuh salah satu grup teratas saya tuh NCT, salah satu favorit grup teratas saya. Nah, gitu buat loh. teman-teman yang belum nonton reaction NCT kita dan unboxing album NCT kita, bisa langsung cek di channel kita ya. Banyak kok, kita udah banyak reaction. Kita di sini NCTzen juga nih di sini. Udah banyak banget. Ih, hari ini kita syuting NCT ke Indo tau. Iya. Walaupun kita nggak bisa nonton, NCT. walaupun kita nggak bisa nonton, kita menghirup udara yang sama dengan NCT. Aduh, betul. menghirup udara Indonesia yang sama. Hirup-hirup banyak-banyak sebelum NCT balik ke Korea. Emang udah sampai ya? Udah mendarat ya? Nggak, Bukannya masih hashtag save flight? Masih hashtag save flight? Nggak apa-apa, kita hirup aja dulu kan. Iya, pas benar-benar. pas video ini diposting, NCT udah nyampe di Indo gitu. Iya benar-benar. Betul kan? Hirup yang banyak ya teman-teman. Boleh Udah kali ya. ya kan Coba saya cek ramalan tiket chat. Apa tuh? tiket NCT boleh lah ya, atau nggak adalah konser full aja ya kan ngomong. Coba saya cek ramalan cuaca dulu ya, Kak. boleh. Oh, bagus semua nih, Kak. Ada NCT katanya. Kan kemarin tuh hujan panas, tiba-tiba pas NCT enak aja, cerah gitu cuacanya. Emang cuaca aja tapi nggak panas, nggak panas. gitu ya, Kak, Cuaca ya. aja tahu orang ganteng mau ke Indo gitu loh. Cuaca aja tahu gimana. Gitu kan. Betul. Aduh. Nah, terus menyambung tentang yang berflower ya, akun berflower nih, dia juga ngomong, dia tuh menganggap kalau si Safa ini tuh nggak percaya sama dosen dia yang merupakan kader di salah satu partai di Indonesia seperti itu. Jadi dia nih ngomong, ya udah kalau misalnya kamu nggak percaya, saya bisa kasih nomornya ke kamu gitu, nomor dosen dia ini ke kamu, biar nanti kamu ya nanya bisa hubungin sendiri aja gitu ya. gitu. Kamu lupa ya? Dosen saya ini dia kader Golkar. Kamu kalau meragukan dosen saya, nih saya kasih nomor teleponnya beliau. Silahkan ngobrol sama beliau. Nah, ya menurut teman-teman nih dengan membawa statement tersebut lah, kira-kira apakah diperlukan dalam perbincangan ini? Menurut opini teman-teman seperti apa? Seperti itu. Betul. Karena kan dia membawa pihak eksternal, pihak-pihak lain seperti itu. Betul. Lalu ada juga mengenai privacy nih, Vio. Jadi si Safa ini kan diminta untuk melakukan video permintaan maaf, membuat video permintaan maaf, dan dia tuh menganggap video permintaan maaf itu sudah melanggar privasi dia. Soalnya ini kan mereka di Twitter sendiri kan pakai Ava yang maksudnya bukan profile picture mereka sendiri gitu kan, dan gitu. memang ya di Twitter memang hal itu juga memang banyak dan masih lazim buat dijalankan masih lazim, masih wajar lah gitu dan di Twitter. Sementara yang akun berflower nih ngomong nggak ada perlindungan privasi kepada untuk pelaku kejahatan seperti itu. Kalau misalnya kalian minta video aku, itu namanya kalian ngelanggar privacy aku nggak mau ya, aku mau. Lah kok ngelanggar privacy, aneh banget sih. Tidak ada yang namanya melanggar privacy untuk pelaku kejahatan. Jadi ya sekali lagi menurut opini teman-teman seperti apa gitu. Tanggapan teman-teman nih kayak dari lontaran komentar pendapat gitu kan, yang dilontarkan oleh Flower kedua belah pihak seperti itu. Jadi ya itu ya, kalau misalnya kalian ada opini tersendiri, kalian bisa komen di bawah nanti biar kita baca. Kayak gitu. Kan Safa ini ya nggak cuma sekali dua kali, udah berkali-kali dia melakukan seperti ini gitu loh. Jadi ini mungkin yang memicu munculnya kasus ini seperti itu. Kayak kalau sekali dua kali kayak ya udahlah gitu. Ini kan kok udah berkali-kali minta maaf, ulangi lagi minta maaf, ulangi lagi. Nah itu mungkin hal yang memicu fansnya juga gitu.
gitu. Tuh, fandom and citizen ya yang ada gitu kan. Jadi kayak wah gitu udah berkali-kali ini gitu kan. Nah di sekarang ini kita buat video ini kan di tanggal 19 nih, tepat di mana hari itu trending gitu kan. Nah di tweetnya sendiri Safa ini udah minta maaf nih. Jadi dia ngomongnya gini ya, Hai, this is Safa, maaf untuk kekacauannya semalam, gue beneran gak tahu space itu yang dengerin sebanyak itu. Gue cuma fokus dengerin speaker dan HP baterai lowbat, jadi agak gak fokus. Gue sadar atas kesalahan gue dan semoga semuanya mau maafin gue ya. Jadi dia udah minta maaf di Twitter ini, seperti itu. Dan Safa juga, itu kan dalam versi bahasa Indonesia, Safa juga udah buat permintaan maaf dalam bahasa Inggris juga. Nah yang mana dia tuh ngomong, I just told my dad, maaf ya teman-teman kalau Inggrisnya rada-rada gimana, ini kan saya berusaha silakan. I just told my dad about what I have done. I'm reflecting on my mistakes and will take a break from social media, especially for a while from K-pop. I want to say that I feel very sorry for everything I did. Thank you for those who have forgiven me. I will deactivate this account after solving the problem and with admin protect as representative. Gitu Berarti dia akan deactive account. Betul. Untuk, jadi dia juga mau merefleksi diri dia dulu lah, dan dia memutuskan untuk deactive account Twitter dia untuk sementara ini, terutama untuk konten-konten K-pop juga gitu. Ya gitulah. Dan ini juga kita ngerti kenapa Safa buat dalam dua versi bahasa, karena kan fandom NCTzen kan juga, NCT sendiri kan udah cukup gede ya, luas. Dan ini juga mungkin karena tweet-tweet sebelumnya itu cukup dibaca oleh berbagai yang cukup pihak luas lah, gitu berbagai jadi dia buat dalam dua versi bahasa tersebut gitu. Ya udah. Oke. Ada lagi? Kalau dari aku sih udah itu ya, aja. cukup, Nah teman-teman kalian boleh komen di bawah ya kalau misalnya ada tambahan lagi nih info-info yang kita kurang gitu kan. Kalian boleh banget komen di bawah. Nah terus ya kita juga harus bijak lah dalam bersosial media ya gitu. Kita harus memilih kata-kata yang baik dan benar di sosial media, karena kan sosial media ini dilihat oleh banyak orang ya gitu. Dari namanya sendiri kan udah sosial dan media gitu kan. Dan kalau memang beneran misalnya nggak ada pun di delete, kan masih ada jejak digitalnya yang bisa dilihat seperti itu. Jadi ya memang sebaiknya kita harus bijak dalam bersosial media gitu lah ya. Dan sebisa mungkin ini ada pesan dari Bu Bos nih. Bu Bos maaf ya kalau misalnya kalau ada kesalahan kata boleh dikoreksi. Tadi Ibu Bos itu sempat mention seperti ini. Nah kalian itu kalau bisa sebisa mungkin jangan mengambil keadilan di tangan kalian gitu. Ya. Jadi jangan merugikan pihak lain. Jadi maksudnya tuh lebih ke jangan ambil main hakim sendiri lah di dalam sosial media ini gitu. Wih, udah benar ya, udah Bu benar. ya? Udah Sesuai kasih ya? tanda gini nih. Oke, udah sesuai teman-teman. Seperti itulah intinya ya. Intinya ya bijaklah dalam memilih kata-kata di sosial media dan berperilaku juga. Sebenarnya kan ini nggak cuma di sosial media, keseharian kita juga seharusnya kita bertutur kata lebih bijaksana lah gitu ya, kan kita manusia ya. Kita membutuhkan satu sama lain ya, dan kita udah diciptakan untuk menyayangi satu sama lain gitu ya. Oke deh teman-teman, ada lagi dari Cilulu mau tambahan? Udah sih gitu aja. Oke deh teman-teman, sekali lagi kita sebelum kita tutup video ini kita mau minta maaf kalau kita ada kesalahan tutur kata dalam video ini. Kita di sini tidak bermaksud ingin merugikan siapapun, tidak ingin mencemarkan siapapun, tidak ingin melecehkan nama siapapun. Jadi ya, kita juga nggak ingin menyinggung pihak manapun. Betul, di sini kita pure ingin membagikan informasi yang kita dapat aja ya, gitu teman-teman. Nah, kalau kalian ada pendapat lain atau apapun gitu, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Kita bakalan bacain. Nah, kalau seru kita buat part 2-nya. Ya ampun. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk video hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Jajang, like dan share video ini kalau kalian suka, dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you.